Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu. Materi yang akan dikaji yaitu tentang nafsu ya. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, nafsu ya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya, makhluk yang namanya manusia itu memiliki nafsu. Tidak seperti malaikat, tidak ada nafsu, yang ada taat. Nafsu ini kemudian menjadi penentu ya manusia dalam menjalani kehidupannya, apakah termasuk orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya atau orang yang menjadi budak, kalah dengan hawa nafsunya. Oleh karena itu mengilmui ya, dan tentunya untuk dapat mengendalikan, memanage nafsu itu menjadi perkara yang urgen. Di mana juga Allah tetapkan ada nafsu yang memang faktanya ini menang ya. Banyakan manusia kalah ya, terjerumus mengikuti hawa nafsu. Allah tetapkan nafsu amarah bisu misalnya ya, nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada perbuatan buruk ya, dan ini kebanyakannya dari manusia itu terpedaya ya, mengikuti, dan akhirnya dia terjerumus dalam kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Diingat-ingat para santri, surat Yusuf ayat 53, Allah sudah menjelaskan bahwa dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena apa? Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Bahkan nafsu itu mencintai atau senang kepada kekikiran, kebakhilan. Wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, suha nafsihi ini jiwa yang pelit, maka itulah orang-orang yang muflih. Berarti yang kikir itu yang kalah, yang rugi ya, lawannya dari muflih, selamat atau beruntung. Ya iya, karena hakikat harta yang abadi, yang kekal, yang ditasarrufkan, dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah secara khusus, yang diinfakkan secara khusus, yang disodakohkan fisabilillah ya, itulah yang kekal.
Oleh karenanya dengan banyaknya dia berinfak, tidak kikir berarti otomatis dia menjadi beruntung, bekalnya di akhirat nanti banyak, ya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah juga mengingatkan jauhilah kezaliman. Sesungguhnya zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Zalim. Takutlah pada kekikiran. Wong pelit. Sesungguhnya kekikiran itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Menyebabkan mereka menumpahkan darah perang dan menghalalkan berbagai keharaman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga terdapat riwayat dikisahkan bahwa seseorang yang sedang tawaf, ya, namanya periwayatnya dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi berkata, saya sedang tawaf di Baitullah dan melihat seorang laki-laki berkata, ya Allah, jagalah diriku dari kekikiran, jagalah diriku dari kekikiran. Doanya begitu, berlindung supaya tidak jadi orang pelit. Ya. Dia tidak menambah lebih dari itu, maka saya bertanya kepadanya tentang hal itu, kemudian dia menjawab berkata, sesungguhnya jikalau diriku terjaga dari kikir, pelit, maka saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dan tidak akan melakukan dosa apapun. Ternyata laki-laki itu adalah yang bernama sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bisa demikian bahwa perilaku kikir ini kalau ada pada diri seseorang, tidak ada manusia yang suka. Tidak ada manusia yang senang dengan orang yang kikir. Sekalipun dia sendirinya sendiri mungkin kikir, tapi dia tidak akan mau berteman dengan orang kikir. Hadirin rahimakumullah, itu kita tidak lama ya sampai azan. Mulai dari definisi ya, para santri mulai tulis hawa ya. Hawa nafsu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, hawa adalah kecenderungan nafsu. Setiap nafsu itu yang tidak dilatih oleh pemiliknya, nih. Kecenderungan nafsu yang tidak dilatih, jadi dibiarkan oleh yang punya. Ya orang masing-masing orang itu ya. Atau diri kita misalnya membiarkan tidak mujahadah nih. Tidak mujahadah, jadi nafsu dibiarkan aja hidupnya ini di apa ya Pak Jabri ya? Diikutin aja terus. Dilosin apa istilahnya apa ya? Diperturutkan ya. Mau apa saja, tidak lagi mengindahkan apa? Halal haram, tidak lagi ini Allah ridha atau tidak gitu. Ini baik apa? Buruk itu enggak. Pokoknya asal mau turuti. Asal punya keinginan harus. Itu ya kecenderungannya manusia tidak melakukan mujahadatun nafs. Maka dia akhirnya apa orang begini nih? Akhirnya apa? Lalai hidupnya. Mengikuti syahwat. Syahwatnya apa ini? Syahwatul batan, syahwatul farji. Apa ini? Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Baik yang bersifat lahir, apa itu? Berhubungan badan, makan, minum, ya kan? Mengumpulkan harta. Duit aja gitu kan. Belas gak ada waktu untuk menelaah, mentadaburi apa? Taklim, gak ada belas.
Dari minggu pertama, kedua, ketiga sama saja sampai sebulan begitu, sampai ketemu Ramadan begitu lagi. Kemudian diperturutkan syahwat cinta kedudukan. Bahkan orang yang mencintai jabatan, pengen terus punya jabatan, termasuk orang yang sudah terkena penyakit jiwa. Ya, sindrom, the power syndrome. Nanti kalau dia nggak menjabat, dia sindrom power, kekuatan memimpinnya itu apa membuat dia menjadi apa? Sakit karena dia tidak ada yang dipimpin lagi. Wis tukang apa? Tukang ngongkon gitu dia tukang ngatur. Ya ini. Itu bisa jadi stres, depresi, biasanya tukang mimpin, jabatan non job istilahnya. Tidak punya jabatan linglung, liwang liwung bagaimana Jawanya itu. Plonga-plongo gitu ya, Pak. Bingung dia. Karena di dalamnya dia senang dipuji. Aduh. Orang sukses dipuji apa sukses dicaci? Aslinya sukses dicaci. Dicaci itu malah membuat dirinya mawas diri untuk memperbaiki introspeksi. Baik kan? Akhirnya dia apa? Yang tidak baik dia perbaiki kan? Begitu. Yang negatif dia rubah. Tetapi kalau dia dipuji, dia merasa apa? Sudah baik, bangga diri, yang akhirnya apa? Nggak ada perubahan, nggak ada apa? Perubahan, tidak ada upaya untuk meningkatkan kemampuan, ya, kualitas diri. Orang yang senang dielu-elukan, diagungkan. Ini ketika jabatannya berakhir dia menjadi sakit. Hawa nafsu ya itu menyukai kesuksesan ya, serta benci dicela dan disalahkan, nggak mau dia. Ya. Senang unggul dari yang lainnya dan benci jikalau seseorang mengunggulinya. Jadi kalau ada yang menyaingi dirinya, dianya benci. Ya. Dia benci siapa? Tidak suka. Dan nafsu senang ditaati akan tetapi tidak suka ketaatan. Wah ini bahaya ini. Itu ya. Kemudian apa para santri yang perlu kita pahami bahwa mengikuti hawa nafsu itu membahayakan. Bahaya mengikuti hawa nafsu. Jikalau manusia memenuhi semua keinginannya ya Pak. Ingin-inginnya itu dituruti terus, ya. Ini sudah disimpulkan. Maka manusia itu akan mendapatkan kehancuran pada dirinya. Baik, mengikuti hawa nafsu. Nafsu makan, bisa nggak jadi sakit kebanyakan? Oh senang apa nih? Susu sama wafer. 1 karung coba. Sambal zaitun. Coba 1 mangkok. Mungkin juga vitamin, madu. Coba minum madu. 1/2 botol aja perutmu ini, ususmu kebakar. Senang daging korban. Mencret bali. Di sop, di sate, segala digulai udah. Meriang. Apa lagi? Contohnya.
Disimpulkan akan membawa kepada kehancuran setiap nafsu yang diperturutkan. Keinginan-keinginan itu. Ya. Dan tidak akan mau dia menunaikan kewajiban. Celakanya itu dia tidak mau menunaikan kewajiban ketaatan kepada Allah, enggak mau menjalankan perintah Allah. Dan dia akan cenderung abai, tidak mau tanggung jawab. Orangnya itu tidak mau tanggung jawab dan cenderung ingin bebas. Orang yang menjadi budak hawa nafsu dalam hidupnya itu enggak mau mengikuti peraturan, ya, taat itu enggak maunya bebas, ya. Jikalau hatinya masih memiliki sisa keimanan dan masih menunaikan kewajiban, kalaupun ya imannya masih sisa nih, dan kemudian dia melakukan ibadah yang wajib, ternyata ibadah itu dilakukannya juga dengan tidak ikhlas. Apa tadi, Din? Cenderungnya malas ibadah karena memperturutkan hawa nafsu. Kalaupun ada sisa-sisa iman, akhirnya dia ibadah itu dilakukan dengan tidak ikhlas. Hanya sekedar apa? Badannya saja, fisiknya saya bisa jadi hanya sekedar mengikuti atau tidak ingin dilihat orang tidak sholat misalnya. Gak enak gak sholat. Sekedar begitu, tidak ada keikhlasan di dalam hatinya dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Atau ya saya ini sama lah, kamu sholat saya juga sholat, begitu saja, tidak ada ikhlas. Dan akhirnya nafsu mengambil bagiannya secara menyeluruh dari amalan itu. Karena tidak ditujukan kepada Allah, akhirnya apa? Bermuara pada orang yang dikatakan Al-Quran, orang yang menyembah hawa nafsu. Ini dihafalin, Din. Baik, surat Al-Furqan ayat 43. Ini loh, sekaligus tuh Abi siapa ini? Diki yang bertanya bagaimana membantah orang ateis. Bisa. Surat ini juga menjelaskan tidak ada orang tidak bertuhan. Dalam perspektif ini dia pada dasarnya menuhankan siapa? Hawa nafsu. Aro'aita manittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Din, surat apa tadi? Al-Furqan ayat 43. Terangkan kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan manittakhadha ilah. Dia jadikan sembahan ilah itu. Sembahan itu adalah hawa nafsunya. Enggak ada, sebenarnya dia nyembah hawa nafsu yang ngakunya ateis. Kalau mau dijawab lebih luas secara logika, ada itu video tentang orang yang gondrong ya, begitu. Di dunia ini ada Tuhan atau tidak? Dialog yang cukur dengan tukang cukur. Tukang cukur kemudian orangnya menjawab ya, tidak ada, yang ateis ini tukang cukur, yang cukur ini yang benar. Buktinya apa? Kalau Tuhan ada, mengapa di dunia ini ada orang yang gondrong rambutnya dan yang pendek? Bagaimana itu? Kenapa yang gondrong ini ada kalau Tuhan itu ada? Sebab yang gondrong ini tidak mau mendatangi tukang cukur. Sehingga rambutnya panjang. Dan dengan
persangkaan akalnya itu menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Kemudian keluarlah yang benar tadi, dibawanya orang yang gondrong menjadi bukti ya, bahwa Allah itu ada, bahwa orang gondrong itu ada karena tidak mau, bahwa tukang cukurnya ada, dia tidak mau mendatang. Juga ada kisah tentang bagaimana ini listrik ini bisa kan ruh atau juga ruh gitu kan. Kalau mati ruhnya hilang, berarti ada, seperti itu. Kemana itu perginya ya? Jadi yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Alhamdulillah ya. Manusia tidak peduli dengan jalan apa dia mengumpulkan hartanya. Cita-citanya hanyalah menuruti hawa nafsu, ridho nafsu. Karena nafsunya pengen banyak harta dituruti. Nafsunya pengen punya rumah dituruti, 1, 2. Pengen mobil diturutin. Patin aja. Memuaskan keinginannya dalam mengumpulkan harta. Suara dalamnya tetap nggak bagus. Bagus nggak pakai mic. Dia melepaskan kendali pandangan dan kemaluannya. Dia memenuhi perutnya dengan semua yang diinginkan nafsunya tanpa melihat halal dan haram. Ini kalau orang yang mengikuti hawa nafsu. Nggak pernah ya boro-boro warok ya kan. Yang haram, yang halal aja nggak diperhatikan sama dia, nggak pedulikan. Apalagi yang sifatnya subhat ya udah. Ini samar-samar hajar aja. Jelas-jelas haram aja nggak diperdulikan. Kemudian juga orang yang memperturutkan hawa nafsu ini tidaklah satu maksiat pun dilakukan seorang hamba. Kenapa orang sampai bermaksiat? Ternyata akarnya bodoh, jahil. Makanya orang itu harus terus belajar. Sebab utama itu al-jahlu wa zulmu humma aslu kulli syarrin. Asal muasalnya semua kejahatan itu karena kebodohan. Bodoh. Nah, bodoh ini kan kalau dia tidak belajar, bagaimana Allah akan memberikan hidayah? Maka dia menjadi bodoh yang abadan abidin, bodoh terus, awam terus selama-lamanya ya Pak. Karena dia tidak mau menuntut ilmu, tidak berinteraksi, tidak belajar. Sudah begitu, karena bodohnya itu, dia pasti akan memperturutkan hawa nafsu. Nih. Contohnya lagi, orang yang memperturutkan hawa nafsu, akhirnya dia berdusta misalnya. Supaya apa? Selamat dari kebohongannya. Mengapa dia melakukan itu? Ternyata memang disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Dia tidak ingin diketahui atau ingin menyelamatkan dirinya dari celaan mungkin, dari kejahatannya mungkin. Kalau dia mencuri, kesalahannya supaya tidak, aibnya supaya tidak diketahui, ya. Dan orang yang mencuri itu memperturutkan hawa nafsunya, mengumpulkan harta dengan segala cara. Tuh. Jadi apa? Balik lagi tuh. Akar masalah penyebabnya memperturutkan hawa nafsu. Kenapa memperturutkan hawa nafsu? Di antaranya karena bodoh, jahil. Maka ilmu sangat penting bagi kita, hidayah sangat penting. Harus selalu kita minta kepada Allah supaya diberikan hidayah, diberikan bimbingan taufik untuk selamat ya. Termasuk juga ini orang yang memperturutkan hawa nafsu dalam bentuk riya
Apa itu? Pamer. Pamer karena apa itu, Rik? Menunjukkan apa? Harta, menunjukkan kepandaian kan, misalnya ngajinya bagus. Apakah dia itu karena Allah? Jelas tidak. Dia karena ingin dilihat. Berarti karena manusia. Kok bisa beramal karena manusia? Ya karena kalah memperturutkan hawa nafsu. Yang di agama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu huddin. Enggak ada kecuali yang ikhlas. Bahkan ya, ini ya, perhatikan betul, semua bentuk kelalaian, tuh, teledor, maksiat yang dilakukan, meninggalkan perintah, mengerjakan dosa, itu karena apa, Pi? Karena memperturutkan hawa nafsu. Nih, karena mengikuti hawa nafsu. Orang yang malas sholat, iya kan? Dia mengikuti hawa nafsu. Terlambat sholat pun, ya, karena ketika azan tidak segera. Mungkin ada yang nanggung dalam pekerjaan. Hawa nafsunya kemudian diperturutkan sehingga dia tertinggal takbiratul ihram tanpa uzur syar'i. Pasti juga disebabkan mengikuti hawa nafsu. Orang yang sampai meninggalkan yang wajib puasa, ibadah puasa, ya karena dia pengen makan gitu, nggak tahan gitu. Nafsunya pengen, perutnya pengen kenyang, nggak mau haus, nggak mau lapar. Atau orang yang meninggalkan qiyamul lail, tidak mau sholat tahajud, tiada lain kecuali karena mengikuti hawa nafsu. Apa itu? Nafsu tidur. Tidur itu juga kalau kemudian sudah berlebihan, ya, durasinya sama syahwat tidur, ya. Atau lebih umumnya lebih senang atau lebih suka, ya, kenyamanan dan nggak mau apa? Bersusah payah untuk memperoleh derajat di surga, ya. Tidak mau bersusah payah supaya memperoleh kedudukan yang maqamah mahmudah, orang-orang yang terpuji di hadapan Allah. Kembali ke ayat tadi, ya. Apa tadi? Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Lihatlah orang yang dia menjadi penyembah dari hawa nafsu. Hawa nafsunya itu, ya, dijadikan sebagai Tuhan. Kan esensinya beragama ini apa? Beribadah kepada Allah, artinya taat tunduk, ya kan? Ini pindah, dilakukan amalan itu atau ditinggalkan perintah itu, dikerjakan dosa itu, ditinggalkannya perintah Allah itu, perintah Rasul itu, dia karena memperturutkan Tuhannya yang dinamakan hawa nafsu. Iya kan, ketika dia mentaati Allah, ibadahnya dilaksanakan. Allah larang, ditinggalkan tarkul ma'asi itu. Berarti dia mengabdi kepada Allah dalam bentuk meninggalkan, taat kepada Allah dalam bentuk meninggalkan maksiat dan dosa. Nah ini hawa nafsu, ya. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali kita tundukkan hawa nafsu ini, taat kepada Allah. Pasti bergeser kepada selain Allah dan nafsunya itu kemudian menjadi Tuhan.
Wala tuti min man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Surah Al-Kahfi tegas, dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami gimana ini? Abu Jabri tafsirnya. Allah itu menetapkan ada orang yang dilalaikan, man aghfalna qalbahu, kami yang melalaikan. Gimana ini kalau Allah menetapkan yang namanya Abi Jabri ini lalai, coba gimana ini? Hati-hati berarti ya. Janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, enggak ingat Allah, ingat skripsi, gitu. Ingat selanik. Nah, dah. Nginep aja selanik. Serta menuruti hawa nafsunya. Coba. Apa Din? Ada orang yang dilalaikan oleh Allah dan ada orang yang mengikuti hawa nafsu. Usil aja tangan. Hawa nafsu. Dan adalah keadaan itu yang namanya melewati wa kana amruhu furut, melampaui batas, melewati batas. Jadi kalau hawa nafsu diikuti, jadinya bagaimana? Akal kalah, lalai dari ingat Allah. Akalnya enggak lagi berfungsi, enggak lagi mengutamakan Allah. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Sangat bertolak belakang ya Abi Jabri. Bagaimana yang punya ilmu, bagaimana harusnya diamalkan dalam hal-hal yang sudah dimampui, atau kalau ada pilihan-pilihan dia lebih memilih yang lebih selamat begitu, hati-hati daripada perkara yang itu bisa menjerumuskan, pelan-pelan berada dalam zona yang membahayakan iman, ya. Model-model lebih harga misalnya ngekos, sebelahnya rental, apa itu PS apa? Gini aja udah. Kalau di masjid kan berbeda, nyuri-nyuri waktu mungkin kan. Kalau sebelahnya kos-kosannya itu, malah kos-kosannya bisa beli ininya apa? Tem-temannya Bang Kumis itu kan di situ, depan TK itu, boy, santai. Kalau sudah 10 tempat, 8 tempat, tem. Tahu aja kita. Atau kalau pening, mampir masjid aman, tepar dulu istirahat. Daripada susah istirahat di pondok, di asrama. Beratlah Abi Jabri, karena orang yang dikatakan berilmu itu bila mana sudah mengamalkan ilmunya. Ya tentu orang bertakwa itu juga tidak sekedar yang menghindari yang haram, memilih yang terbaik, yang hati-hati gitu. Kalau misalnya ada tempat yang di situ iman terjaga, ya. Emangnya kalau nggak sholat asar, Abi Diki, Abi Adi ada yang ngurusin kalau di kos? Siapa yang nanyain? Padahal itu sejatinya orang yang mencintai itu begitu, memperhatikan ibadahnya, ya kan? Sholatnya. Ya memang ada sekolahannya, ya karena itu melekat pengasuh, melekat padanya tugas, dan itu kebaikan bagi dirinya daripada tidak ada yang
mengkondisikan atau tidak dalam lingkungan yang bi'ah yang islami. Apalagi memang rawan disiplin, ya kan? Ahnaf tadi. Ya nggak perlulah, Din. Kalaupun sekiranya pulangnya jam 2 ya tidur langsung biar jam 3 kurang 5 menit bangun sendiri. Ya. Akhirnya azan baru bangun. Alhamdulillah berat ya. Ujian nafsu ini sangat berat. Dan celakanya itu ada dalam diri kita masing-masing, nggak jauh-jauh, menyatu. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwaahum. Ya. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau kuliah yang di dalam kampus itu sudah jelas banyak korupsinya, apakah masih tetap akan memilih kuliah di situ jika ini sedang dalam proses mau masuk Abu Jabri? Ya? Jadi orang yang diberi ilmu kemudian diberikan kekuatan untuk mengamalkan dan keistiqomahan menjaga komitmen imannya itu. Berat Abu Jabri. Ya memang menuntut ilmu wajib, tapi kalau sudah tempatnya rusak, apakah kita akan juga suruh orang juga rusak gitu? Setelah tahu nih, banyak pungli-pungli misalnya, apa iya gitu? Hanya sekedar hawa nafsu, ya kan ini kan kampus negeri, yang satunya swasta, nggak masalah itu, yang masalah akreditasinya kan, tidak ada masalah negeri dengan swasta sama apabila akreditasinya unggul, ya sekolah itu, kampus itu penilaiannya bagus. Bukan negeri swasta, bukan gedungnya yang bertingkat-tingkat, bukan. Nah kalau hanya karena pengen keren, ya itu hawa nafsu, bukan pengen selamat gitu kan. Bukan pengen dapat ilmu yang kemudian tidak berada dalam kondisi sulit dengan banyaknya pungli atau KKN. Alhamdulillah berat ya, iman akan diuji. Tidaklah dikatakan beriman begitu saja tanpa adanya ujian. Ya. Tidak menyambut seruan sang penyeru hidayah dan kebenaran, itu juga ujung-ujungnya hanya karena mengikuti hawa nafsu. Seruan-seruan kebaikan, ya, seruan-seruan amar ma'ruf ini tidak disambutnya, ya sebabnya karena mengikuti hawa nafsu. Sampai seorang hamba itu tidak ditolong, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Apa sebabnya juga sama. Ternyata mereka yang tidak ditolong dalam kesulitan-kesulitan hidupnya, dalam menghadapi ujian-ujian cobaan-cobaan hidupnya, disebabkan orang itu telah mengikuti hawa nafsu. Watslu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu wa masaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatsrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176, dan bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan dari ayat-ayat itu, lalu dia
diikuti oleh setan, sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia ini, jadilah hina dia dan memperturutkan hawa nafsu yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, seperti anjing ya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang berdusta, maka perumpamaan seperti anjing jikalau kamu menghalaunya. Anjing itu ya, menghadang, itu dia melet-melet, julurkan apa? Lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Oh, ini kelakuannya begitu terus dia. Melet-melet terus kerjaan. Jadi Al-Qur'an ya mengingatkan dengan tegas ya bahwasanya nafsu itu kemudian menghiasi maksiat. Maksiat itu sepertinya menjadi indah atau nikmat lah ya. Maka jikalau orang melakukan maksiat itu ya dia merasa bahagia gitu. Ya, zukhrufal qauli hurura. Kayaknya indah ya. Maka setelah itu telah terjadi ya manusia itu kemudian tergelincir ya sebagaimana bapak moyang kita waktu itu kita bahas Nabi Adam alaihi salam yang akhirnya apa? Masuk mengikuti perintah setan iblis dan akhirnya dikeluarkan dari surga lantaran melanggar ya. Termasuk juga anak Nabi Adam fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Coba apa yang menyebabkan Qabil itu? Kalau nafsu Qabil jadikan dia enteng untuk membunuh saudaranya. Qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khosirin. Dan jadilah itu si Qabil membunuh Habil termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam ketika menasehati anak-anak beliau. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amro fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik. Memandang baik perbuatan buruk. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Dan Allah bahkan hawa nafsu ini meminta pemiliknya untuk melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Bahkan syirik itu pun dihiasi sepertinya indah sebagaimana Samiri itu yang ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam ya selama 40 hari. Qala fama khatbuka ya Samiriyu qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabadatan min asarir rasul Tuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Berkata Musa, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hei Samiri? Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparnya dan demikian nafsuku membujuknya. Semua kembali kepada memperturutkan hawa nafsu yang menganggap perkara-perkara syirik pun di sini dianggapnya sebagai sesuatu yang baik. Ya. Dihiasi apa? Seolah-olah itu yang baik ya. Setan kemudian membisikkan ya, menipu manusia. Termasuk juga kaum Samud. Kaumnya Nabi Shalih alaihissalam
menyembelih untanya dan mendustakan nabi mereka. Apa sebabnya? Ternyata juga karena hawa nafsu. Maka hakikat nafsu adalah kegelapan. Tulis lagi. Hakikat nafsu adalah zulmu, kegelapan, zalim. Ya, bodoh di dalamnya. Dia ingin diperturutkan, dituruti, diikuti, dipenuhi keinginannya. Saat itu juga tanpa berpikir panjang dan tidak mau memahami dampak atau akibat dari perbuatan itu. Dia menyangka itu adalah menyenangkan nih. Sangkaannya begitu. Seorang hamba yang menginginkan kebaikan bagi dirinya, maka hawa nafsunya akan menghalanginya. Tuh. Seorang hamba yang ingin jadi orang baik, hawa nafsu itu ngalang-ngalangi kita jadi orang baik. Karena ketika dia melawan hawa nafsu itu dan menghalangi dirinya dari sesuatu yang diinginkan di dunia, berarti dia menginginkan kebahagiaan abadi di akhirat. Nah ini. Maka kisah Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa ketika keduanya mengikuti bisikan iblis dan memakan buah yang dilarang, maka terbukalah aurat keduanya dan merasa berat atas dosa yang telah mereka perbuat. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.